ya. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama kembali. Sebelum memulai ibadah, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini ngasih sehat dan lindungi kami dari mara bahaya dan penyakit. Sekarang kami mau memulai ibadah hari ini. Diberkati kami ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Kaisen atas doanya. Teman-teman, sebelum kita memuji Tuhan, Owen mau panggil teman-teman Owen nih. Halo teman-teman semua. Hai teman-teman semua, sudah siap memuji Tuhan hari ini? Pagi ini Moses mau ajak adik-adik berdiri semua memujikan Tuhan Yesus baik.
Lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus begitu baik dan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, adik-adik harus bersyukur selalu ya. Iya, benar sekali Moses. Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Bahkan Tuhan rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, anak-anaknya. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama bersyukur dan memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Lagu ini mengajak kita untuk selalu berpegang kepada perintah Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta kita. Benar kan teman-teman? Nah, kalau seperti itu, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita ke tangan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan menyediakan kita yang baik. Yuk, teman-teman, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan aku dengan siapa saja.
ternyata Tuhan itu baik ya. Jadi ingat ya teman-teman, bahwa kita harus menjalankan firman Tuhan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. See you next time teman-teman. Teman-teman boleh duduk dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ya. See you next week. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Lese Sansan. Iya, sekarang saatnya apa? Iya, saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Nah, sebelum itu, yuk semuanya duduk yang manis dulu. Iya, good. Yang bawa makanan taruh dulu, yang bawa susu taruh dulu, yang bawa mainan taruh dulu semuanya. Good, sudah siap semuanya? Nah, sebelum kita mau mendengarkan cerita Alkitab, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kalau berdoa tangannya gimana? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk ikuti Lesan berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini saya bisa sekolah minggu. Sekarang saya mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong supaya saya dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Siapa di sini yang punya hewan peliharaan? Siapa yang punya? Wah, banyak yang punya ya. Ada yang punya anjing, ada yang punya kucing, ada yang punya ikan, ada yang punya hamster mungkin, ya. Nah, Lese Sansan dulu juga punya anjing, ya, lucu anjingnya, ya. Lese Sansan sayang, ajak main, ya, kasih makan, kasih minum. Nggak cuma itu loh adik-adik, kalau Lese Sansan panggil namanya Heli, ya, anjing itu datang. Kenal sama suaranya Lese Sansan, karena Lese Sansan yang rawat dari dia kecil sampai besar. Gak cuma itu juga, kalau ada orang asing masuk rumah, dia akan menggonggong keras sekali, ya. Tapi dia nggak menggonggong kalau itu orang-orang yang biasanya di rumah, kayak papa mamanya Lese Sansan, kakaknya Lese Sansan, dia Lese Sansan, dia nggak gonggong. Tapi kalau orang asing, dia bisa gonggong, ya, karena dia tahu, dia nggak kenal orang itu. Wah, apakah hewan peliharaannya adik-adik juga kayak gitu? Iya. Nah, adik-adik tahu nggak? Ada sebuah pekerjaan yang pekerjaannya juga soal merawat hewan. Tapi bukan sembarang hewan dirawat ya. Hewan namanya domba. Kayak gambar itu ya. Nah, itu dirawat sama mereka. Apa nama pekerjaannya? Nama pekerjaan yang merawat domba siapa? Gembala. Iya, ada gembala yang tugasnya apa? Merawat domba. Tuhan Yesus waktu itu di Alkitab juga ada sebut-sebut soal gembala loh. Apa ya yang Tuhan Yesus ceritakan? Nah, yuk dengar sama-sama ceritanya Lese Sansan hari ini. Suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar para pengikutnya. Tuhan Yesus bilang gini, akulah gembala yang baik. Loh, Tuhan Yesus pekerjaannya kan bukan gembala. Kenapa Tuhan Yesus bilang kalau Tuhan Yesus gembala yang baik? Nah, maksud Tuhan Yesus adalah kalau para gembala menggembalakan domba-dombanya, menjaga domba-dombanya. Kalau Tuhan Yesus menyertai dan menjaga umatnya. Adik-adik, gembala yang baik itu juga apa? Memberi domba-dombanya makanan yang baik, rumput yang segar. Terus juga mereka bawa dombanya ke air yang bersih buat minum, ya. Terus membiarkan dombanya istirahat di tempat yang aman, tempat yang enak, ya.
Wah, gembala itu menjaga kawanan dombanya. Nah, Tuhan Yesus juga gembala yang baik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga menyediakan apa yang umatnya, apa yang Lause, adik-adik, papa mama semua butuhkan. Kalau sampai hari ini adik bisa makan, bisa minum, bisa punya pakaian yang bagus, bisa bubuk nyenyak, semua juga karena berkat Tuhan, ya, berkat Tuhan lewat yang dikasih lewat papa mama. Mama bisa ngerawat adik-adik karena Tuhan memberkati papa mama. Tuhan terus menjaga dan menyediakan apa yang kita butuhkan karena Tuhan itu gembala yang baik. Lalu adik-adik, para domba-domba itu biasanya mengenal suara gembala mereka. Mereka tahu, kalau ada yang nyuruh mereka tahu, oh ini gembalaku yang nyuruh ikut, jadi aku ikut. Tapi kalau mereka dengar, oh ini bukan suaranya gembalaku, mereka biasanya nggak mau, mereka tahu, mereka lari, kabur, ya. Domba-domba pada tahu ya ini suaranya gembalanya atau bukan. Nah, Tuhan Yesus juga bilang, aku mengenal kalian semua. Dan Yesus mengenal umatnya satu persatu. Tuhan Yesus tahu Lause, tahu adik-adik, tahu papa mama, kenal sama semua orang di dunia ini. Ya, Tuhan Yesus mengenal umatnya sama seperti gembala mengenal dombanya. Dan kita, ya umatnya Tuhan, harusnya juga belajar makin hari kita bisa kenal suaranya Tuhan Yesus, gembala kita. Nggak cuma itu loh adik-adik, tapi Tuhan Yesus itu gembala yang terbaik. Kenapa? Karena bahkan Tuhan Yesus merelakan nyawanya untuk mati di salib. Untuk siapa? Untuk adik-adik, Lause, papa mama, kita semua. Ya, harusnya siapa yang dihukum, siapa yang berdosa? Kita manusia semuanya berdosa, harusnya kita yang dihukum. Adik-adik, Lause, papa mama, kita semua harusnya dihukum. Tapi Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu rela mati di salib untuk menebus kita semua. Menerima hukuman yang harusnya kita terima. Tuhan menggantikan kita menerima hukuman tersebut. Mati menebus dosa kita. Sehingga kita dapat menjadi bagian dari keluarga Allah. Dan nanti, suatu hari nanti, kita akan bersama-sama di surga bersama Tuhan Allah sebagai bagian dari keluarganya. Wah, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita. Jadi adik-adik, kita harusnya gembira, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Adik-adik, yuk kita mau makin hari, kita boleh makin percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau mendengar suara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan Yesus? Kita bisa, karena kita sungguh-sungguh mau percaya pada Tuhan Yesus. Kita mau ikut sekolah minggu, mendengarkan cerita Alkitab dengan baik. Kita lakukan apa yang Tuhan mau. Kita lakukan yang Tuhan tidak suka, kita nggak mau lakukan, ya. Nah, kita belajar makin hari dan tentu Tuhan yang akan memampukan kita untuk percaya, untuk belajar, mengasihi dan melakukan apa yang Tuhan mau. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah gembala kami yang terbaik. Engkau rela mati disalib untuk menebus kami semua. Terima kasih Tuhan.
tolong kami untuk makin hari boleh makin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang saatnya apa? Saatnya kita mau aktivitas. Hari ini ada 3 aktivitas ya. Aktivitas yang pertama, Papa Mama ambilkan aktivitas rumah nomor 3. Soal Allah memedulikan umatnya. Ya, kita punya Allah yang peduli sama kita. Ya, gembala kita yang terbaik. Kita buka ya. Nah, di sini adik-adik disuruh melanjutkan pola gambarnya. Misalnya ya, ini gambar domba, tongkat, domba, tongkat, domba. Habis itu harusnya tongkat, itu gambar ya. Yang di sebelah sini adik warnai, terus bisa tempel kapas ya di bulunya domba. Itu aktivitas rumah yang pertama. Dan rumah ini bernilai 20 poin ketika dikerjakan. Ya. Lalu aktivitas kedua, ya, atau Papa Mama ambilkan yang ini. Nah, ini gunting, atau Papa Mama gunting, dilubangi bagian sini dikasih karet, dilubangi juga ini ya matanya ya, jadi topeng domba. Ya, kita domba-dombanya Allah ya, karena Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik, kita seperti dombanya ya, kawanan dombanya diumpamakan itu ya. Ada juga bisa tambah misalnya kapas di sini ya, di bulu-bulu dombanya dikasih kapas biar bagus topengnya, bisa boleh. Nah, ini aktivitas rumah yang kedua. Rumah yang kedua ini juga bernilai 20 poin dikerjakan. Lalu aktivitas rumah nomor yang ketiga ya. Nah, kalau pertama ambilkan yang ini ya. Nah, ini kita mau bikin gantungan. Nah, jadi ini dipotongin masing-masing per kotak, dipotongin, nanti dikasih lubang, digantung-gantungin gitu ya. Ini juga dikasih gantungan supaya digantung. Kayak ini ya, gambar ini ya, jadi gantungannya ya. Nah, ini soal apa? Soal kita punya Tuhan Yesus sebagai gembala yang terbaik. Nah, kita udah tahu Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, maka kita mau berdoa, mengucap syukur ya, berterima kasih, bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus. Kita juga bisa memuji nama Tuhan, gembala kita yang baik. Kita bisa taat sama mama di rumah ya, nggak marah-marah lagi, lakukan apa yang Tuhan suka. Dan kita juga bisa membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, atau mendengarkan papa mama berbicara soal cerita Alkitab di rumah ya. Aktivitas ketiga ini juga bernilai 20 poin ya. Jadi kalau udah dikerjakan aktivitas pertama, kedua, ketiga, total dia dapat 60 poin. Kalau adik-adik kerjakan dan selesaikan hari ini juga ketiganya, maka adik-adik kan dapat tambahan 20 poin. Jadi total 80 poin. Ya. Oke adik-adik, selamat mengerjakan bersama papa mama di rumah. His life.
asmara.